Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Indra Nur Alam. Saya dari kelas 4E. Sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas pemrograman web, yaitu di sini saya berjudul MVC dan PHP Framework pada perancangan sistem informasi ya. Untuk yang pertama, di sini ada masalah ya dalam jurnal pertama ini review jurnal. Jadi pada jurnal yang pertama ini pada perancangan sistem booking lapangan dapatkan masalah sistem pemesanan lapangan masih menggunakan cara manual ya, seperti langsung datang ke tempat. Terus juga hal ini menyebabkan kurangnya efisien dalam waktu dan tenaga dan biaya ya. Nah, untuk perancangan sistem informasi pendaftaran wisuda, sini masalahnya sebelum mahasiswa melakukan wisuda pastinya kan harus melakukan pendaftaran wisuda ya. Tetapi di sini pendaftaran wisuda yang dilakukan itu masih menggunakan manual ya. Jadi harus datang ke kampus terus isi form, yang hal ini dapat mengakibatkan menyita waktu. Nah, selanjutnya ini untuk perancangan sistem pegawai pengkantoran yang ketiga. Nah, proses pembuatan laporan di sini masih menggunakan kayak manual gitu ya, sehingga hal ini dapat mengakibatkan kerugian gitu, dapat menimbulkan kerugian seperti kesalahan pada proses pengolahan data pegawai dan pembuatan laporan untuk masalahnya. Nah, selanjutnya untuk tujuan yang pertama ini untuk merancang serta membuat aplikasi pemasaran lapangan olahraga berbasis web ya, yang dimana hal ini untuk menggantikan sistem yang awal yaitu yang masih manual. Yang kedua ini untuk merancang sistem informasi pendaftaran wisuda berbasis web, dan sama untuk menggantikan sama seperti yang pertama untuk menggantikan tujuannya untuk menggantikan sistem yang masih konvensional ya, sistem pendaftaran. Nah, untuk yang ketiga ini tujuannya supaya admin atau mungkin suatu perusahaan, seorang admin itu dapat mengelola data pegawai dan pembuatan laporan menjadi lebih baik ya, atau lebih efisien, atau mungkin lebih supaya tidak ada terjadi kesalahan gitu ya. Untuk manfaat yang pertama itu untuk mengefisienkan waktu dan mengurangi biaya transportasi, karena adanya pemesanan lapangan olahraga berbasis web ini akan mempermudah user ya, jadi tinggal perlu datang ke tempat, jadi bisa langsung cek. Terus yang kedua ini manfaatnya ada untuk supaya mahasiswa itu ketika melakukan pendaftaran wisuda itu bisa dilakukan dengan cara online ya, jadi bisa dimanapun, nggak perlu datang ke kampus ya. Sifatnya sama seperti yang pertama ini. Terus yang ketiga ini untuk manfaatnya ya pastinya pegawai perkantoran itu dapat mengelola data dan laporan dengan lebih baik ya, karena dengan ada sistem ini seperti itu, jadi dipermudah. Nah, ini untuk rangkuman hasilnya. Pada jurnal pertama dijelaskan bahwa pada sistem nantinya ada kategori user. Usernya itu dibedakan menjadi 3 ya, ada guest, end user, dan admin. Nah, selain itu peneliti juga pada jurnal ini menggunakan metode PHIS ya, perancangan aplikasi pada PHIS itu analisis ya. Jadi dan pada perancangan aplikasi menggunakan framework PHP Laravel ya dengan database MySQL. Nah, setelah itu pada jurnal kedua di sini menggunakan framework YI ya, PHP YI, dan sistem aplikasi nanti jadi sistem aplikasi ini sifatnya untuk mengatasi permasalahan yang ada pada permasalahan yang awal tadi ya, dan ini menggunakan seperti yang saya bilang tadi framework PHP, frameworknya YI ya. Nah, selanjutnya di sini ada yang ketiga, yaitu penulis memaparkan dalam isinya itu penulis memaparkan
perancangan aplikasi menggunakan framework kode igniter dengan menggunakan metode waterfall dan disertai diagram UML seperti use case dan diagram activity serta menampilkan halaman aplikasi. Seperti itu. Selanjutnya, ini pada kesimpulan. Untuk yang pertama, perancangan sistem lapangan online ini dilakukan dengan tahapan-tahapan pengumpulan data yang awalnya dan survei, setelah studi pustaka, aplikasi penyewaan lapangan. Ini dapat mempermudah pemilik ya. Jadi mempermudah pemilik dan mengelola, dan selain itu mempermudah penyewa ya ketika akan melakukan pemesanan lapangan ya untuk disewa. Nah, yang kedua ini, aplikasi ini dapat mempermudah mahasiswa dalam melakukan pendaftaran wisuda tanpa harus ke kampus untuk menyerahkan dokumen atau berkas lainnya. Karena dalam sistem informasi ini terdapat fitur yang mendukung hal di atas seperti fitur unggah dan verifikasi berkas. Nah, untuk yang ketiga, di sini kesimpulannya MPC ya dapat membantu pengolahan data dan pembuatan laporan dengan cara memisahkan antara data logika aplikasi dan pengguna dan interface pengguna. Kode igniter adalah framework yang memiliki kinerja baik dan mudah digunakan serta dapat mempermudah proses. Selanjutnya, untuk saran dari peneliti untuk yang sistem perancangan informasi pendaftaran wisuda itu perlu dilakukan penyeragaman database ya dengan AIS Academic Information System dan harus dilakukan penambahan fitur notifikasi yang terintegrasi langsung dengan email user. Tujuannya agar nanti ketika ada perubahan mahasiswa tahu ya ada perubahan apa karena langsung ada notif ya. Yang kedua nih di sini untuk perancangan sistem pegawai perkantoran, di sini sarannya agar aplikasi ini terus dikembangkan agar dapat memberikan kemudahan dan keefektifan yang lebih baik dalam mengolah data pegawai dan pembuatan laporan. Selain itu harus dicoba untuk memastikan bahwa sistem ini dapat bekerja dengan baik dan sesuai ya. Nah, untuk jurnal pertama, di sini peneliti sudut pandangnya ya. Jadi pada jurnal pertama ini peneliti menggunakan metode waterfall ya. Di mana metode waterfall ini sebenarnya sudah terbilang cukup lama ya. Jadi sebaiknya menggunakan metode yang lebih modern gitu kan. Nah, dalam artikel ini juga membahas mengenai framework Laravel yang dimana framework Laravel ini menggunakan kesederhanaan, fleksibilitas, dan penghasilan kode sumber yang rapi serta dapat membantu mempermudah pengembangan aplikasi. Jadi cocok ya untuk yang akan mengembangkan dengan sebagai referensi ya yang akan mengembangkan dengan framework PHP Laravel ini. Terus metode penelitian yang digunakan cukup baik, tapi sebaiknya dilengkapi dengan pembuatan diagram seperti use case, diagram activity yang nantinya akan menggambarkan sistem. Untuk sudut pandang jurnal kedua, nah pada penelitian pada jurnal kedua di sini menggunakan framework JEE. Nah, framework JEE ini merupakan framework yang kuat, efisien, selain itu memiliki keamanan yang baik ya pada pengembangan aplikasi web dan cocok juga untuk seorang yang akan mengembangkan aplikasi menggunakan framework ini sebagai referensi. Terus metode penelitian ini pada jurnal ini baik ya. Jadi langkah-langkah dan tahapannya jelas, tetapi tidak adanya penjelasan mengenai model pengembangan apa yang diterapkan pada perancangan aplikasi ini gitu. Harusnya diterapkan seperti RAD atau mungkin modelnya yang digunakan waterfall yang seperti yang tadi gitu. Terus untuk yang jurnal ketiga, nah di sini peneliti menggunakan metode waterfall ya, sama seperti yang pertama. Metode waterfall ini yang sudah lama sebaiknya menggunakan metode yang lebih modern seperti RAD dan Agile yang lebih efisien dan baik dalam waktu pekerjaannya. Meskipun dalam metode pengembangan yang digunakan cukup lama ya, yaitu waterfall. Nah, dalam jurnal ini terdapat penggambaran yang jelas seperti adanya use case dan diagram activity yang sangat jelas gitu. Ini memudahkan para pembaca gitu. Nah, itu saja ini referensi ya dari ketiga jurnal tersebut. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.